Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita bagi kita pada saat ini, oleh karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kembali berjumpa dalam sarapan rohani pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020. Sebelum kita lebih lagi dalam membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu sungguh merindukan akan firman-Mu tertabur di dalam hati dan pikiran kami. Kami mohon biarlah pengurapan ilahi terjadi atas kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh akan merema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 4 dan 1 Korintus 15 ayat 58. Aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan pada hari ini, saya memberikan tema jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara ketika saudara sudah berusaha keras, sudah bekerja keras, mengorbankan banyak hal, tenaga, pikiran, dan waktu. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin kebanyakan dari kita mengalami kekecewaan. Yesaya dalam bagian ini menyadari pemilihan Tuhan di dalam kehidupannya adalah satu pemilihan yang tidak mudah yang harus dilakukannya. Karena ia diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel. Dan dalam tugas ini sungguh ia meresponi dengan sangat baik. Ia mencurahkan segala tenaga, segala waktu dan pikirannya dengan konsisten dalam pelayanannya bagi umat Tuhan. Tetapi ia merasa bahwa apa yang dilakukannya sia-sia. Karena hanya sedikit umat yang meresponi dengan positif firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya pada waktu itu. Tetapi meskipun demikian, ia tidak menjadi putus asa. Ia tetap melakukan semua tugas pelayanannya dengan setia di dalam kehidupannya sampai akhir. Hal itu jugalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, di mana jemaat mengalami pergumulan dan tantangan dalam setiap tanggung jawab iman dan juga pelayanan mereka. Paulus menyampaikan bahwa oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita lakukan, apapun yang jemaat lakukan dalam pelayanan bagi Tuhan, tidak akan sia-sia. Kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu untuk melayani Tuhan, karena sepertinya kita tidak melihat hasil dari pelayanan yang kita lakukan. Hari ini firman Tuhan meneguhkan hati kita, menyampaikan kepada kita semua agar kita tidak menjadi kecewa dan putus asa dalam melayani Tuhan. Apapun tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetaplah lakukan pelayanan kita dengan antusias, dengan konsisten.
ketika Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Jika Tuhan memberi kita kesempatan untuk menasehati dan membawa anak-anak kita untuk hidup dekat dengan Tuhan dan dalam kebenaran, lakukanlah dengan setia. Meskipun kelihatannya tidak ada respon yang positif, percayalah pada saatnya Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Jika Tuhan beri kita kesempatan untuk menolong sesama dalam segala keterbatasan kita, lakukanlah dengan sukacita, dengan sukarela. Percayalah kita tidak akan berkekurangan, tetapi sungguh akan ada kelimpahan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita mengasihi sesama. Jika Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayaninya di gereja, di jemaat Tuhan, mari lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, tanpa sungut-sungut tetapi dalam syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memperhitungkannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan kecewa dalam menghadapi berbagai tantangan ketika kita melakukan pelayanan kita. Jangan putus asa ketika apa yang kita lakukan dalam Tuhan mungkin rasanya ditolak. Berdirilah teguh di dalam iman. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yakinlah jerih payah kita, jerih payah Bapak Ibu Saudara di dalam mengikut Tuhan, memegang teguh iman, melakukan pelayanan, dan dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Ia memperhitungkan, Ia menjamin hak kita, dan Tuhan sudah menyediakan upah bagi kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, terima kasih firman-Mu telah menguatkan hati kami. Kami sadar bahwa kerap kali ketika apa yang kami harapkan tidak terjadi sesuai dengan pengharapan kami menjadi kecewa. Bahkan mungkin kami menjadi putus asa dan kami tidak lagi mau melayani Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini kami diteguhkan kembali supaya kami tetap bertekun, tetap berjuang dalam kesetiaan untuk bekerja dan melayani Tuhan. Baik di gereja, dalam relasi kami dengan orang lain, dengan sesama kami. Bahkan juga dalam kehidupan kami bersama keluarga. Mampukan kami melakukan bagian kami Tuhan. Dan kami meyakini bahwa segala hal yang baik yang Tuhan kehendaki, yang kami akan lakukan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan memperhitungkannya dalam seluruh kehidupan kami. Untuk saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan karya kami dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertekun dalam pelayanan. Percayalah jerih payah Bapak Ibu Saudara dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Shalom.